dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan al-Awliya al-Mabdani Syahidina Syahbul Badrul Jalan wa thumma ila hadrati khususan al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqid Dunya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفارقين من عرب ومن عجم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. نبينا الأمير الناهي فلا أحد عبر في قول لا منه ولا نعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى مالك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم يا ربي بالمصطفى مالك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. فوق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم يا ربي بالمصطفى مالك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وكل من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك
barik alaihi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul di majlis yang sangat amat mulia ini, yakni majlis ilmu. Harapan dan doa kita bersama, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita panjang umur, sehat walafiat, ilmu yang manfaat, hingga kita semua selamat dari alam dunia sampai dengan alam akhirat. Amin Allahumma amin. Mudzakarah kita pada siang hari ini, yakni kitab Sifat 20 karangan Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam, dengan puji-pujian yang melengkapi akan segala nikmatnya, lagi menarik akan kelebihannya, pemberiannya, dan sholawat yang akmal beserta sejahtera yang sempurna atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan atas sekalian keluarganya dan sekalian sahabatnya. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka adalah nikmat Allah Ta'ala yang amat besar kepada hambanya, yaitulah nikmat Islam dan nikmat iman. Sebab keduanya itulah dijadikan oleh Tuhan Azza wa Jalla sebab memasuki surga dengan kekal di dalamnya, dan selamat daripada siksa api neraka dengan membuat taat pada Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, bahwa ia mengetahui akan segala rukun Islam dan rukun iman tersebut di bawah ini. Demikian pula segala rukun iman sebagaimana akan tersebut, supaya boleh ia memberi syukur kepada Allah Ta'ala dengan mengamalkan amal-amalan keduanya, yang terhenti makbulnya dengan pengetahuan yang tersebut itu adanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku mulai membaca ini kitab Sifat 20. Ar-Rahmani, yang maha memberikan rahmat yang besar di dunia dan di akhirat. Ar-Rahimi, dan yang maha memberikan rahmat yang kecil di akhirat. Segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam. Puji-pujian dibagi menjadi 4 bagian, yakni puji qadim alal qadim, puji qadim alal hadis, puji hadis alal hadis, puji hadis alal qadim. Puji qadim alal qadim, yakni memuji Allah kepada dirinya sendiri. Allah memuji kepada dirinya sendiri. Puji qadim alal hadis, yakni memujinya Allah kepada hambanya, kepada makhluknya. Kemudian puji hadis alal hadis, yakni memuji makhluk kepada makhluk. Dan puji hadis alal qadim, yakni memujinya makhluk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji qadim alal qadim seperti dalam firman Allah, contohnya, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Innani, sesungguhnya aku, anallahu, aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, li dzikri, untuk mengingatku. Puji qadim alal qadim, Allah memuji akan dirinya sendiri, berbeda dengan puji hadis alal hadis, memuji makhluk kepada makhluk, tetapi bukan untuk dirinya sendiri. Karena Allah memuji dirinya sendiri, pantas, tidak ada Tuhan lagi kecuali Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan lagi kecuali aku. Kalau puji hadis alal hadis, jangan manusia memuji dirinya sendiri. Karena manusia, ada manusia lagi. Jadi memujinya manusia kepada manusia, yakni memuji kita kepada orang lain. Contoh daripada pujian Allah kepada hambanya, puji qadim alal hadis.
Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah, dan sesungguhnya engkau Muhammad la'ala di atas khuluqin azim, akhlak yang agung. Jadi Allah memuji akan hambanya, yakni Nabi Muhammad SAW, yakni kita semua, seluruh makhluk. Allah memuji. Pujian ini yang disebut dengan puji qadim alal hadis. Ada puji-pujian hadis alal qadim, memujinya kita kepada Allah. Begitupun puji hadis alal hadis, yakni puji-pujian yang kita berikan untuk orang lain. Segenap puji-pujian itu pada hakikatnya ialah memuji Allah. Jadi barang siapa yang memuji, maka sesungguhnya ia sedang memuji Allah. Barang siapa yang menghinakan, maka sesungguhnya dia telah menghinakan Allah. Di sini wajib atas tiap-tiap mukallaf, yakni akil balik, mengetahui rukun Islam dan rukun iman. Akil balik itu sempurnanya usia 15 tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Atau juga laki-laki atau perempuan yang belum 15 tahun tetapi sudah keluar mani atau keluar haid, maka dia dikatakan akil balik. Maka wajib atasnya untuk mengerti tentang rukun iman dan rukun Islam. Rukun Islam yang pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua sembahyang 5 waktu, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat membayar zakat, yang kelima pergi haji. Adapun ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yaitu mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Yaitulah yang dikata ilmu usuluddin dan ilmu tauhid. Dan ialah yang dikehendaki sebutannya di kitab ini, bermula wajib atas tiap-tiap mukallaf bahwa ia mengenal pada Tuhan Azza wa Jalla dengan segala sifatnya, yang wajib baginya dan yang mustahil padanya dan yang harus padanya. Demikian pula yang wajib bagi segala Rasul alaihi mussalatu wassalam, dan yang mustahil dan yang harus sebagaimana akan nanti tersebut, bahwa sekalian itu masuk pada makna 2 kalimat syahadat. Jadi ilmu pengetahuan rukun Islam yang pertama yakni mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Kita harus mengerti tentang ilmu syahadat atau ilmu usuluddin. Wajib bagi tiap-tiap mukallaf yakni akil balik mengetahui tentang rukun Islam dan rukun iman. Terutama yang pertama rukun Islam yakni ilmu syahadat. Ini yang pertama dari rukun Islam, yakni mengetahui tentang rukun Islam yang pertama, mengetahui akan makna 2 kalimat syahadat. Jadi wajib mengetahui tentang 2 kalimat syahadat, yakni dengan cara salah satunya mempelajari ilmu sifat 20. Mudah-mudahan kitab yang dikarang oleh Al-Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya ini kita bisa memahaminya hingga kita bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Adapun ilmu pengetahuan lain-lain rukun Islam, yaitulah yang dikata ilmu fikih. Maka wajib pula atas tiap mukallaf bahwa mengetahui akan ilmu segala yang wajib atas seumpama sembahyang, puasa, demikian pula amal-amalan yang sunat atau segala amal yang hendak dikerjakannya, bahwa karena tiada sah beramal dengan jahil, pada hukumnya bermula dalilnya dari kitab Zubad. Fakullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbal. Artinya tiap-tiap orang beramal dengan tiada ilmu, maka ilmunya itu dibalikan kepadanya, yakni tiada dikabulkannya jua adanya.
maka wajib menuntut ilmu, yakni ilmu tentang sholat, tentang zakat, tentang puasa. Apapun itu wajib, karena yang kita lakukan selalu harus berdasarkan ilmu. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, maka ibadah kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun dalil wajibnya segala ilmu yang tersebut itu yaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi wajib bagi kita untuk menuntut ilmu. Bahkan kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menuju jalan mencari ilmu, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah mudahkan jalan baginya menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, bermula menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap muslim. Dan dalil bahwa ma'rifatullah jalla wa azza terdahulu wujubnya dari lain-lain ilmu, yaitu dari kitab Zubad, awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Artinya yang permulaan wajib atas manusia yaitu ma'rifat Allah dengan yakin. Dan dari kitab Khutbah lil Habib Thahir bin Husain, fa'lamu ayyuhal ikhwanu annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadati wa dzalika haqiqatu makna syahadah. Artinya ketahui oleh kamu bahwa usul agama yaitulah mengetahui Tuhan yang disembah sebelumnya, membuat ibadah padanya. Dan adalah pengetahuan itu hakikat makna kalimat syahadat. Jadi sebelum kita ibadah, maka wajib bagi kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib bagi kita mengenal ilmu syahadat dulu, baru kemudian kita melakukan ibadah. Terus bagaimana kalau kita belum mengenal Allah, kita udah sholat, kita udah zakat, kita udah puasa, sementara kita belum mengenal Allah? Karena kita dilahirkan dari rahim yang Islam, maka kita sambil sholat, sambil zakat, sambil puasa, sambil menjalankan rukun Islam, sambil kita belajar untuk bisa mengenal Allah. Jangan mentang-mentang kita disuruh mengenal Allah dulu, terus kita meninggalkan sholat. Kita kan sudah ada dilahirkan di rahim yang Islam. Jadi kita kerjakan tentang rukun Islamnya, sambil belajar kita menuntut ilmu untuk bisa mengenal Allah dan Rasulnya. Dan jika telah diketahui kewajiban ma'rifat Allah Ta'ala atas tiap-tiap mukallaf, maka diketahui olehmu bahwa artinya ma'rifat yaitu i'tiqad yang jazm. Jadi ma'rifat itu i'tiqad yang jazm. I'tiqad tuh keimanan, yang jazm tuh yang tidak ada ragunya lagi. Keimanan yang udah tidak ragu lagi. I'tiqad yang jazm lagi muwafaqah pada hak. Muwafaqah tuh mengetahui, mengerti pada yang benar, pada hak dengan dalil. Dan artinya jazm yaitu i'tiqad yang putus, yang tiada ada saknya lagi. I'tiqad yang putus itu i'tiqad yang tidak ada keraguan di dalamnya. Maka bukan sangka-sangka adanya. Dan terbagi jazm itu 4 bagian, sebagaimana di bawah ini dinukil dari ibarat kitab Faijiji adanya. Jadi i'tiqad yang jazm dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, jazm muwafaqah pada hak dengan dalil. Maka inilah yang dikata ma'rifat. Jadi mengimani dengan tidak ada keraguan, kemudian dia mengetahui pada kebenarannya,
dengan dalilnya, maka inilah yang disebut dengan ma'rifatullah. Yang kedua, jazm muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid sahih. Jadi keimanan yang tidak ada ragunya, mengetahui kebenarannya, mengetahui tentang apa yang benar, tetapi dia tidak mengerti tentang dalilnya. Ini yang disebut dengan taklid sahih. Seperti kita melaksanakan sholat, zakat, puasa, kita mengimani semua itu adalah perintah Allah. Kita ikut dengan apa yang dilakukan oleh para ulama, para sholihin, tapi kita tidak mengenal, tidak mengetahui dalilnya, maka ini yang disebut dengan taklid sahih. Yang ketiga, jazm tiada muwafaqah pada hak dengan dalil, maka inilah yang dikata jahil murakkab. Jadi jazm tiada muwafaqah, keimanan yang tidak ragu lagi tapi tidak mengetahui pada kebenarannya, kemudian dia berdalil, maka ini yang disebut dengan jahil murakkab. Jadi udah dia tidak mengerti, kemudian dia berdalil, jahil murakkab, kebodohan yang tersusun-susun. Yang keempat, jazm tiada muwafaqah pada hak. Yang keempat, keimanan yang tidak ragu lagi, tapi dia tidak mengetahui akan kebenarannya, kemudian dia tidak tahu dalilnya dan tiada dengan dalil, maka inilah yang dikata taklid batil. Jadi ada keimanan itu, jazm itu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yakni ma'rifatullah, yang kedua taklid sahih, yang ketiga jahil murakkab, yang keempat taklid batil. Adapun artinya dalil yaitu barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Jadi dalil itu barang yang menunjuki suatu barang, yaitu sesuatu yang memperkuat, namanya dalil. Adapun dalil wujudnya Allah Ta'ala dengan segala sifatnya adalah itu memadai dengan dalil ijmali, yaitu keadaan bumi, langit, dan barang yang ada di dalam keduanya. Jadi dalilnya Allah itu ada, yakni adanya seluruh ciptaannya, adanya langit dan bumi. Adanya bumi langit ini bukti adanya Allah, karena tidak mungkin adanya bumi langit tanpa ada yang menciptakan. Nah, yang menciptakan ini namanya Allah. Firman Allah Ta'ala, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayatin li ulil albab. Artinya bahwasanya di dalam kejadian segala langit dan bumi dan bersalahan malam dan siang, sesungguhnya sekalian itu menjadi pertunjukan atas keadaan Allah Ta'ala. Menjadikan sekalian yang demikian itu bagi orang yang ada mempunyai akal pikiran adanya. Sebagai lagi dinukil dari ibarat Suhaimi dengan maknanya, adapun ma'rifat Allah Ta'ala dan ma'rifat Rasul terhenti atas pengetahuan 3 perkara yang tersimpan di dalam hukum akli, yaitu wajib, mustahil, jaiz. Maka dari itu wajib diketahui akan 3 perkara ini, didahulukan atas sebutan 20 sifat dan tambah lagi di sini sebutan syar'i dan hukum adi, karena boleh dapat kebedaan satu sama lain. Jadi untuk bisa mengetahui untuk bisa mengenal Allah dan Rasulnya, makrifat Allah dan Rasulnya dengan 3 perkara. Yang 3 perkara ini tersimpan dalam hukum akli. Apa aja?
yakni ada wajib, ada mustahil, ada jaiz. Hukum akli yakni hukum akli yang sempurna, yaitu cahaya yang tertaruh di hati mukmin. Dengan cahaya itu dapat diketahui akan segala ilmu dururi, yaitu yang tiada berhajat pada dalil. Ilmu dururi itu ilmu yang tidak memerlukan dalil. Contoh seperti kenapa batu es itu dingin? Apa dalilnya kalau es itu dingin? Gak perlu pakai dalil. Jadi es ya udah dingin, gak usah pakai dalil juga orang udah tahu. Dan ilmu nazari yaitu berhajat pada dalil, ilmu yang harus pakai dalil. Contoh seperti sholat harus ada rukunnya, apa niat, takbiratul ihram, berdiri, itu harus pakai dalil. Dan artinya hukum akli menetapkan suatu barang bagi suatu barang atau menafikannya padanya dengan tiada terhenti atas berulang-ulang, seperti hukum adi. Jadi hukum akli hampir menyerupai hukum adi. Hukum akli menetapkan suatu barang pada suatu barang dan tiada terhenti atas tertaruh oleh yang menaruh, seperti hukum syar'i. Bermula tersimpan hukum akli di dalam 3 di bawah ini. Jadi hukum akli itu menetapkan suatu barang pada suatu barang. Jadi seumpama begini, hukum akli. Balik. Kenapa? Hukum akli balik. Hukum akli itu hukum akal. Hukum akli. Menetapkan suatu barang pada suatu barang. Jadi adanya rumah itu nggak mungkin ada sendiri kecuali ada yang bikin. Nah, ini hukum akal. Kalau nggak ada rumah ya nggak ada yang bikin. Adanya rumah karena ada yang bikin. Hukum akli yang pertama yakni wajib, yaitu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Jadi wajib itu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Paham kan? Barang yang tak dapat pada akal tiadanya, wajib itu. Apa kayak contohnya? Jadi begini, pada akal tuh ketiadaan itu akal nggak nerima. Contoh seperti Allah wajib ada. Jadi kalau Allah itu nggak ada, akal nolak. Jadi keberadaannya itu barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Jadi nggak adanya itu akal nolak. Kalau misalkan gini, adanya rumah karena ada yang bikin. Nah kalau nggak ada yang bikin, akal ini nolak. Itu namanya wajib ada. Barang yang tak dapat pada akal tiadanya. Jadi ketiadaannya tuh akal nolak. Masa ada rumah nggak ada yang bikin? Nolak kan akal kan? Nah, maka adanya makhluk pasti ada yang bikin. Kalau nggak ada yang bikin, akal nolak. Jadi ketiadaannya ini ditolak oleh akal. Nggak mungkin, pasti ada yang bikin. Maka Allah itu wujud. Allah itu kidam, Allah itu bako. Maka itu hukumnya disebut wajib. Nah, yang kedua mustahil, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Adanya ini mustahil. Kalau tadi kan kebalikannya, ketiadaannya mustahil. Sekarang adanya yang mustahil. Jadi disebut mustahil itu nggak mungkin. Contoh begini, Allah wujud, maka mustahil Allah itu tiada. Allah itu mustahil adam. Jadi kalau Allah nggak ada, mustahil kan? Mustahil nggak? Nah, mustahil. Nah, ini menjadi ketiadaannya itu, yaitu barang yang tak dapat pada akal adanya. Barang yang tak dapat pada akal adanya.
Jadi adanya Allah itu tidak kekal, nah itu mustahil. Allah itu tidak wujud, itu mustahil. Kalau Allah tidak wujud, Allah tidak kekal, itu namanya mustahil. Karena itu ditolak, nggak mungkin sesuatu itu. Nah itu yang disebut dengan mustahil, barang yang tak dapat pada akal adanya. Jadi kalau Allah itu bodoh, Allah ada kebodohan, Allah ada ketidakkekalan, nah itu ditolak oleh akal. Yang ketiga adalah jaiz, yakni harus, yaitu barang yang sah pada akal adanya dan yang tiadanya. Jadi harus itu jaiz, terserah Allah, adanya dan tiadanya itu bisa keterima oleh akal. Contoh seperti begini, Allah menciptakan kita, itu jaiz bagi Allah. Jadi adanya kita dan tiadanya kita itu terserah Allah. Paham nggak? Jaiz itu begitu, terserah Allah. Jadi adanya dan tiadanya akal nerima. Kalau misalkan kita tukang bangunan, bikin rumah, mau dibikin ke mau enggak terserah tukang bangunan kan? Mau dibikin mau enggak, nah itu jaiz, terserah tukang bangunan, itu namanya jaiz. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat khususnya untuk saya dan umumnya untuk kita semua. Dan mudah-mudahan apabila ada kekeliruan, ada kehilapan dalam penyampaian, dalam kajian ini, sudilah kiranya saya pribadi dan kita semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua bisa mengamalkan apa yang telah kita kaji. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah